Kalau kita mengetahui di antara tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah ada tiga. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam setiap acara kalau kita perhatikan ada sambutan-sambutan. Di setiap akhir sambutan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama atau panitia, biasanya diakhiri dengan kata atau kalimat penutup. Ada yang mereka sampaikan dengan ucapan Nasrun minallah wa fathun qarib. Ada juga yang mengucapkan Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Ada juga saudara kita yang menyampaikan kalimat penutup dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan yang paling umum yang sering kita dengarkan adalah kalimat penutup billahi taufik wal hidayah. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita akan mengetahui apakah yang dimaksud dengan kalimat billahi taufik wal hidayah, sehingga jangan sampai kita bisa mengucapkan tapi tidak mengetahui apa arti dari yang kita ucapkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, billahi taufik wal hidayah artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Apakah taufik itu? Taufik secara bahasa artinya adalah bimbingan. Kita memohon kepada Allah supaya memberikan bimbingan kepada kita. Kalau kita mengetahui di antara tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah ada tiga. Yang pertama, kita akan mudah untuk berbuat baik. Allah mudahkan segala permasalahan, diberikan kemudahan-kemudahan. Sebagai contoh, ketika subuh kita mudah untuk bangun melaksanakan sholat subuh. Sholat duhur, di samping kesibukan yang super banyak kita lakukan, Allah berikan kesempatan untuk sholat duhur berjamaah. Ini merupakan tanda bahwa Allah memberikan taufik kepada kita. Kemudian tanda taufik diberikan kepada kita yang kedua adalah kita susah untuk berbuat maksiat. Sebagai contoh, seorang laki-laki mempunyai kasih hati. Ketika punya niat kurang baik untuk bertemu, disiapkan dengan sebaik mungkin. Ketika persiapan matang dia lakukan, kemudian siap untuk menuju ke pujian hati, hujan deras turun, tidak memungkinkan untuk datang ke pujian hati itu. Itu juga kita maknai sebagai taufik. Laki-laki itu sudah mendapatkan taufik dari Allah, bimbingan dari Allah untuk tidak jadi melakukan perbuatan kemaksiatan. Contoh yang lain mungkin ibu-ibu. Ketika bertemu dengan para ibu yang lain untuk mengunjing aib tetangganya, untuk mengunjing kekurangan saudara-saudaranya. Namun ketika dia mengucapkan akan bercerita kejelekan saudaranya, dipanggil oleh anaknya yang masih kecil, sehingga ucapan kalimat yang akan menyakitkan orang lain tidak jadi keluar dari mulutnya. Itu juga tanda bahwa Allah sudah memberikan taufik kepada ibu itu tidak jadi berbuat maksiat. Kemudian tanda taufik diberikan kepada seseorang adalah selalu butuh kepada Allah. Apapun usaha yang dilakukan, ketika ingin sukses dalam belajar, ketika ingin sukses dalam ujian,
ketika ingin mendapatkan pekerjaan, ketika ingin mendapatkan jodoh, ketika ingin berprestasi, maksimal usaha ikhtiar telah dilakukan, namun tetap dia tahu bahwa Allah lah penentu segala urusan. Sehingga tidak sungkan-sungkan, tidak bosan-bosan orang yang mendapatkan taufik itu memohon bermunajat kepada Allah supaya diberikan keberhasilan dalam hidupnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah tanda apabila seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna hidayah dalam Al-Fatihah yang sering kita baca, sering kita ucapkan dalam doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau kita ketahui bahwa petunjuk Allah diberikan kepada semua makhluknya, termasuk kita semuanya. Allah memberikan petunjuk kepada kita lewat telinga. Suara adzan adalah panggilan untuk sholat. Itu merupakan hidayah lewat telinga. Ketika kita melihat orang sholat, kemudian kita tergerak hati kita untuk sholat, maka sebenarnya Allah memberikan hidayah kita lewat mata. Ketika ada orang yang memberikan sedekah kepada fakir miskin, kemudian kita lewat dan sempat melihat saudara kita memberikan sedekah itu, dan tergeraklah hati kita untuk melakukan hal kebaikan yang sama, maka itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, namun kita ketahui bahwa meskipun hidayah Allah diberikan kepada siapapun, namun kesungguhanlah yang akan membedakan antara satu dengan yang lain. Belum tentu Allah berikan petunjuk, belum tentu Allah berikan hidayah kepada seseorang, tapi seseorang itu melaksanakan kebaikan. Sebagai contoh, meskipun Allah berikan hidayah lewat telinga, melewati suara adzan, namun tidak semua orang yang mendengarkan adzan melangkahkan kakinya untuk ke masjid melaksanakan ibadah sholat. Belum tentu Allah berikan hidayah berupa mata, melihat kebaikan, sedekah yang diberikan kepada orang lain, namun kita sekedar decak kagum tapi tidak ikut bersedekah. Maka bagaimanakah sebaiknya kita sebagai orang muslim yang baik terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kita? Jawabannya adalah kita sambut hidayah dengan kesungguhan. Hidayah Allah tidak akan mungkin kita dapatkan tanpa kesungguhan yang kita siapkan. Allah ingatkan kepada kita semuanya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah berikan petunjuk jalan-jalannya. Sehingga pada kesempatan ini, marilah kita song-song, kita harapkan petunjuk, kita harapkan bimbingan dari Allah dalam kalimat akhir setiap ucapan kita dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Demikianlah kultum singkat yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.